Jumpa dengan Yusuf Elektronik Service, channel servis elektronik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe gratis guys, dan mendukung buat kemajuan channel kami. Oke. Assalamualaikum guys, ketemu dengan channel Yusuf Elektronik Service. Tema kali ini yakni buat yang ingin belajar ilmu elektronik dari mana saja sih sebenarnya kita memulai ilmu elektronik. Seyogianya seharusnya kita harus mengetahui dasar-dasar ilmu elektronik, dari apa itu perkenalan komponen, dari mulai resistor, dioda, kapasitor, dan lain sebagainya. Terus cara penggunaannya, bentuk simbolnya, terus resistor gelang warnanya apa saja. Cuma kalau kita berpatokan pakai itu, maka kita akan pusing dengan sendirinya atau pesimis bahwa kita bisa atau enggak. Makanya pertama kali yang perlu diperhatikan adalah kita hobinya di mana. Kalau kita emang hobi di elektronik ya pertama kali kita sesuaikan hobi kita. Misalkan kita hobinya kulkas, mesin cuci, atau kipas angin, atau televisi LCD, LED, TV tabung. Nah, kita kotak-kotakan kita mana. Kalau kita pengen semuanya, ya dasar pertama ya kita hukumnya wajib mengenal komponen-komponen elektronik tadi. Ya kita belajarnya sambil santai saja, nggak usah terlalu sepaneng. Nah, terus setelah belajar perkenalan komponen itu tadi, ya kita sering bergaul sama orang-orang elektronik. Jadi kita menanyakan tentang kalau TV ini rusaknya apa, tegangannya apa, yang perlu dicek, diperhatikan. Nah itu lambat laun senantiasa kalau kita emang hobi, insya Allah dengan semangat yang kuat. Apalagi sekarang banyak YouTube, banyak di Google informasi, juga banyak informasi di buku-buku. Insya Allah kalau kita yakin dan mau berusaha, nggak ada yang tidak mungkin. Yang penting kuncinya ketelatenan juga kesabaran, karena elektronik terus terang butuh waktu yang tidak sedikit, minimal itu 1 tahun untuk kita belajar ilmu elektronik. Apalagi teknologi semakin lama semakin canggih, kita mau nggak mau tukang servis juga harus mengikuti teknologi tersebut. Kalau kita cukup berdiam diri dan puas dengan ilmu yang ada, ya maka kita tidak akan bisa berkembang. Apalagi bagi pemula, ya itu tadi perkenalan dasar komponen elektronik minimal itu dikuasai dulu. Selanjutnya bagian mana yang nyetrum dan tidak nyetrum, nah, itu juga perlu diperhatikan guys. Jangan sampai kita karena hobi teledor, bahaya. Bagaimanakah caranya membuang setrum pada elektroprotek bagian TV tabung? Nah ini perlu diperhatikan, karena apa guys, kalau protek TV tabung di bagian primer, meskipun TV kita dicabut dari stop kontak, maka elko tersebut di dalamnya mengandung tegangan kurang lebih 300 volt DC. Ya, itu sangat berbahaya. Kalau kita dipegang kita bisa mental itu. Nah itu caranya bisa dibuang dengan lampu bohlam atau dengan solder. Nah itu tutorialnya lain lagi, next time akan kita bahas. Cuma yang kita bahas di sini tip-tipnya. Yang mau belajar elektronik kita wajib memperhatikan mana saja yang nyetrum, yang tidak nyetrum. Nah, terus bagian playback itu juga nyetrum tekanan tinggi, apalagi bagian pop yang ke anoda itu perlu diperhatikan. Jangan sampai kita belajar ilmu elektronik yang berbahaya tersebut mengakibatkan kita bisa, bahayanya bisa meninggal, atau enggak bisa malah kita fatal gitu. Jadi pertama kali dasarnya, terus apabila perlu kita perlu guru pendamping gitu. Yang jelas intinya tetap semangat, pasti bisa, karena elektronik itu yang dibutuhkan adalah ketelatenan, keuletan, juga kesabaran. Tidak ada yang tidak mungkin. Terus yang kedua, sesuaikan dengan hobi kita. Jadi misalkan kita hobinya di kulkas, ya kalau ingin sebatas pengen tahu tentang dunia pertelevisian sih ya nggak masalah. Cuma kita ya kalau emang pengennya kulkas ya kita belajar ke kulkas, kalau pengen mesin cuci ya mesin cuci, kalau ke televisi ya televisi. Cuma kalau kita pengen semuanya ya tentunya harus benar-benar
ekstra sabar. Nah kalau pengen televisi atau selain sebagainya ya mendingan kita yang ringan-ringan dulu, kita belajar dari mesin cuci dulu. Mesin cuci kan apalagi yang 2 tabung itu lebih mendingan, lebih ringan dibandingkan dengan yang 1 tabung. Juga yang digital gitu ataupun kulkas itu lebih rumit, karena elektronik banyak cabangnya guys. Bisa kita nyervis lampu dop, lampu neon itu yang model sekarang. Itu juga bisa menghasilkan uang gitu. Banyak celah untuk kita kerja asal kita rajin. Apalagi yang sambil kerja di pabrik mungkin udah jenuh, pengen keluar cuma pengen hobi elektronik ya, makanya ya kita selalu sabar dan terus berlatih diri. Jangan sampai kita putus tengah jalan, putus asa tengah jalan. Kok saya nggak bisa ya mas? Nggak ada yang kata nggak tidak bisa. Dulu waktu saya belajar itu butuh waktu tahunan. Kalau zaman sekarang ya insya Allah nggak nyampe tahunan, karena banyak tutorial di YouTube. Ya kalau nggak tonton di channel kita Yusuf Electronic Service. Di situ juga ada tutorial tentang servis dasar elektronik dari kipas dan lain sebagainya. TV juga ada, mesin cuci. Jangan lupa guys ya, like, komen, dan subscribe-nya. Jadi kuncinya yang pertama selalu optimis, terus sesuai hobi kita mau paknya elektronik di mana, lebih spesifikasi, terus sabar tadi dan telaten, karena kalau kita tidak sabar mungkin kita bisa menguasai atau hafal simbol resistor, gelang warna resistor hafal, tegangan bagian televisi kita hafal, tapi kalau kita nggak sabar juga nggak ada gunanya. Karena apa? Elektronik sangat kecil komponennya, apalagi model sekarang SMD. Karena kita juga membutuhkan kaca pembesar, itu dibutuhkan ketelatenan dan keuletan serta kesabaran yang ekstra. Tapi kalau kita yakin pasti semuanya akan bisa. Semua juga belajar dari awal, dari nol. Yang master pun semuanya juga belajar dari nol. Intinya jangan mudah putus asa, senantiasa selalu belajar tentang elektronik, membaca di buku-buku atau informasi nyari di YouTube, di Google. Insya Allah dengan ketelatenan kita pasti akan bisa. Oke guys, demikian salam dari Yusuf Electronic Service. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.